Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bau wajahku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Hadiratmu Tuhan ku rasakan, kekudusan-Mu Bapa penuhiku. Rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bau wajahku erat dalam pelukan-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan ku rasakan, kekudusan-Mu Bapa penuhiku. Dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Hadirat-Mu Tuhan rasakan, kekudusan-Mu Bapa penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu,
menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Biar dimanapun kami berada ya Tuhan, hadirat-Mu boleh memenuhi hati kami, hadirat-Mu boleh menjamah setiap kami. Kami buka hati kami ya Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan memulihkan aku. Hadirat-Mu Tuhan, oh, memenuhi aku. Oh, Kau menjamah hatiku, Kau memuaskanku. Kami buka hatiku, haleluya. Shalom saudara sekalian, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Jemaat yang dicintai Tuhan dari gereja Suara Kebenaran Injil, ya Betani, Nginden, Manyar, Sukomanunggal dan seluruh cabang sekota di Surabaya dan sekitarnya. Kiranya damai sejahtera Allah atas hidup saudara-saudara sekalian. Mari kita mulai untuk mendengarkan firman Tuhan ini. Dimanapun saudara berada, di rumah masing-masing, kita tundukkan kepala, kita berdoa untuk mendengar firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, urapilah kami untuk mendengar firman-Mu, agar hanya kebenaran-Mu yang kami terima. Urapi anak-Mu yang menyampaikan firman ini. Dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur, Bapa kami berdoa kepadamu Bapa. Amin. Saudara sekalian, dunia dikejutkan oleh pandemi COVID-19 ini. Dan orang tidak pernah memikirkan, tidak pernah membayangkan dan memperhitungkan ada virus yang sampai membuat dunia benar-benar terpukul. Biasanya dengan mudah, setiap kali ada pandemi, ada wabah penyakit, dengan mudah bisa menghindarkan diri dan menyelesaikan dengan vaksin, dengan tenaga medis yang tersedia dan teknologi medis yang ada. Tetapi dengan COVID ini, saudara, benar-benar dunia dibuat lumpuh. Berbagai sektor hidup manusia, saudaraku, benar-benar terpukul. Nah,
Bagaimana sikap kita sebagai orang Kristen menghadapi wabah ini? Yang di negara kita juga sedang bergulir dan kita tidak tahu dengan pasti sampai kapan usai wabah ini. Ada yang berkata diharapkan bulan April. Tetapi sekarang sudah melewati pertengahan April dan mendekati akhir April. Ada yang berkata bulan Mei. Tetapi faktanya hari ini kita belum melihat tanda-tanda bulan Mei wabah ini akan berhenti. Bahkan jumlah orang-orang yang terpapar dan jumlah orang yang menjadi korban sampai tingkat meninggal pun bertambah. Pemerintah berusaha untuk benar-benar mencegah supaya jangan terjadi penularan. Bagaimana memutuskan mata rantai penularan dan penyebarannya. Dengan pembatasan sosial berskala besar yang dilakukan di kota-kota besar dan di kota-kota atau di wilayah tertentu, itu sudah usaha yang sampai hari ini maksimal. Tetapi tidak ada tanda-tanda yang jelas wabah ini mulai mengalami kemunduran atau makin merosot. Bahkan sampai hari ini kita melihat korbannya pun masih bertambah. Inilah hidup, saudaraku. Inilah hidup. Kita harus tentu saja menjaga diri supaya kita tidak terpapar dan mendukung pemerintah agar mata rantai penularan COVID-19 bisa diputuskan. Yang oleh karenanya kita ibadah di rumah masing-masing. Kita harus berusaha untuk mengikuti protokol yang dianjurkan pemerintah. Tetapi di aspek lain, bagaimana sikap hidup kita di dalam menghadapi realitas wabah ini? Yang pertama, saudara, kita harus mempercayai bahwa tidak ada sesuatu yang terjadi di dalam hidup kita ini di luar kontrol dan kendali Allah. Tidak ada sesuatu yang terjadi di luar kontrol dan kendali Allah. Semua di dalam pengetahuan Allah. Firman Tuhan mengatakan rambut kepalamu pun terhitung. Jadi jangan berpikir bahwa wabah ini adalah kekuatan yang melampaui Allah kita. Seperti bola liar yang tidak sanggup dipegangi oleh Allah. Allah mengizinkan, Allah mengendalikan kehidupan. Dengan pemahaman ini, maka kita tidak bersungut-sungut. Kita tidak memarahi siapapun, tidak mempersalahkan siapapun, apalagi mempersalahkan Allah. Dengan pemahaman ini, saudaraku, bahwa segala sesuatu dalam kontrol dan kendali Allah, kita mempertanyakan apa yang Dia kehendaki melalui wabah ini. Apa yang Allah kehendaki melalui wabah ini? Saudara, yang pertama, yang sangat mungkin mengapa Allah mengendaki wabah ini melanda dunia. Yang pertama, supaya manusia diingatkan bahwa manusia itu rentan. Manusia terbatas. Kalau manusia tidak menghadapi keadaan-keadaan krisis seperti pandemi COVID-19 ini,
manusia bisa membusungkan dada dan berlaku arogan atau sombong di hadapan Allah. Seakan-akan manusia bisa hidup tanpa Allah. Semua bisa dilewati dengan mudah. Atau semua bisa diselesaikan. Tetapi hari ini kita melihat bagaimana wabah ini telah membunuh puluhan ribu orang di Amerika, Spanyol, Italia, apalagi di Ekuador seperti yang kita saksikan dalam berita. Mayat bergelimpangan sampai tidak cukup punya tenaga menguburkannya dengan cara yang baik. Manusia harus sadar bahwa manusia itu terbatas. Kesanggupan kemampuan manusia itu terbatas, saudaraku. Harus sadar. Supaya manusia bergantung kepada Allah. Dan kalau manusia dipanggil untuk bergantung kepada Allah, maksudnya bukan hanya supaya manusia berdoa kepada Tuhan, mohon perlindungannya. Tetapi manusia harus mempersoalkan mengapa Allah menciptakan manusia itu. Mengapa Allah menciptakan manusia? What is the reason we live? Apa alasan kita hidup? Jadi ini peringatan untuk kita. Guna menemukan maksud Allah menciptakan manusia. Sebab kalau tidak menghadapi bencana seperti wabah ini, manusia seakan-akan ada tanpa diciptakan oleh siapa-siapa. Seakan-akan ada dengan sendirinya. Seperti teori evolusi naturalis yang memandang manusia ada karena sebuah proses evolusi. Manusia ada itu bukan kebetulan, bukan sebuah kecelakaan. Tetapi manusia ada itu karena ada satu tangan yang menciptakan manusia. Ada satu pribadi agung yang menciptakan manusia dan pribadi agung tersebut memiliki rancangan di dalam penciptaan makhluk yang hebat ini. Saudara. Jadi kalau kita berurusan dengan Allah, karena kita harus mulai mempertanyakan mengapa Allah menciptakan manusia. Jadi kalau kita menghadapi keadaan sulit, keadaan-keadaan yang melampaui kekuatan kita, ya seakan-akan Allah cuma mau menarik perhatian supaya orang kembali ke gereja, supaya orang menyanyi, memuji-muji, menyembah Allah, supaya orang jangan ke kuasa kegelapan seperti kedukun. Oh, bukan hanya itu, saudara. Supaya manusia berpaling kepada Allah, menghormati Dia dengan nyanyian, pujian. Oh, tentu bukan hanya itu. Allah mau kita memperkarakan perkara besar. Untuk apa Dia menciptakan kita? Karena kita ini makhluk kekal. Bukan seperti binatang yang hari ini hidup, besok mati. Finish. Kita makhluk kekal. Kematian kita tidak menghentikan kesadaran. Justru ketika tubuh mati, ada kesadaran kekal. Dan manusia harus mempertanggungjawabkan hidupnya di hadapan Allah. Manusia telah begitu sibuk dengan banyak kegiatan. Yang pada intinya kegiatan itu untuk menyenangkan dan memuaskan diri manusia.
Manusia tidak peduli untuk apa dirinya diciptakan. Ya, dia tidak mempersoalkan mengapa dirinya diciptakan oleh Allah. Bahkan saudara, orang-orang beragama dalam konteks kita ke gereja juga tidak mempersoalkan hal ini dengan benar. Iya, ke gereja hanya supaya dilindungi oleh Tuhan sementara menjalani hidup di bumi ini. Ke gereja hanya supaya bisa mengalami mujizat kesembuhan, mendapat jalan keluar dari persoalan-persoalan ekonomi dan masalah-masalah lain. Tuhan diajak bisnis. Tuhan diajak berurusan dengan urusan-urusan fana dunia. Padahal Allah mengendaki manusia yang adalah makhluk kekal memperkarakan kekekalannya. Manusia diciptakan Allah agar menjadi satu pribadi yang mengerti kehendak Allah apa yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Sehingga segala sesuatu yang dilakukan, baik yang dipikirkan, baik yang diucapkan maupun dilakukan, menyukakan hati Allah. Allah tidak butuh apa-apa dari kita, saudaraku. Jangan saudara berpikir Allah membutuhkan nyanyian kita yang bagus, pujian kita dengan vokal yang bagus dan iringan musik yang bagus. Enggak. Malaikat-malaikatnya sudah jauh lebih sempurna dalam memuji menyembah Allah. Allah mengendaki agar setiap langkah hidup kita setiap hari kita jalani dengan sikap yang menghormati Allah. Sehingga kita melakukan segala sesuatu berkenan di hadapan Dia. Musik kita, orkestra kita bukan pada waktu kita di gereja saja. Tapi justru dalam perjalanan hidup kita. Dari pagi kita bangun sampai kita tidur. Sampai kita bangun lagi selalu menyenangkan Dia. Nah, itulah sebabnya keselamatan dalam Yesus Kristus diadakan, saudaraku. Karena keselamatan dalam Yesus Kristus membuat kita bisa menerima pengampunan dosa. Kita bisa dibenarkan walaupun keadaan kita belum benar. Dosa-dosa kita diampuni, kita diterima Allah Bapa walaupun kita masih carut-marut dan berkeadaan berantakan. Tapi Allah mau menerima kita. Allah memberikan Roh Kudus. Dan Roh Kudus inilah yang menuntun kita kepada seluruh kebenaran. Nah, gereja diadakan atau dihadirkan untuk menuntun umat memahami kebenaran-kebenaran semacam ini. Gereja menjadi alat di dalam tangan Allah untuk menggembalakan umat supaya mengalami proses keselamatan. Artinya dikembalikan ke rancangan Allah semula. Supaya bisa berkeadaan menjadi manusia sesuai rancangan Allah semula. Yaitu manusia yang memiliki kodrat ilahi yang segambar dan serupa dengan Dia. Karena kejatuhan manusia dalam dosa membuat manusia berkodrat dosa. Berkodrat dosa bukan selalu berarti menjadi orang yang biadab, yang kelakuannya seperti binatang. Manusia memang masih bisa berakhlak baik. Dosa di sini jangan saudara hanya pahami sebagai pelanggaran terhadap hukum secara moral umum. Tapi dosa di sini dalam bahasa aslinya digunakan kata hamartia yang artinya meleset. Meleset saja.
tapi tidak sesuai dengan pikiran perasaan Allah, itu mendukakan hati Allah. Dan keadaan manusia seperti ini adalah keadaan manusia yang telah kehilangan kemuliaan Allah. Ini maksudnya, saudaraku. Jadi gereja menggelar pelayanannya dengan isi dan muatan seperti ini. Kalau orientasinya tidak seperti ini, itu menipu, saudaraku. Salah. Memang gereja mendoakan orang sakit, betul. Membimbing orang dalam bentuk pastoral konseling. Memberi bantuan dalam pelayanan diakonia dan lain-lain. Tetapi goal yang harus dicapai adalah manusia diubah. Itu yang harus dicapai, saudaraku. Itu loh yang Allah kehendaki. Jadi kalau hari ini kita tidak bisa kebaktian bersama seperti biasa di gedung, ya. Baik kita yang ada di Nginden, Manyar, Sukomanunggal, dan yang lain seluruh cabang sekota di Surabaya dan sekitarnya, enggak masalah lah. Sementara enggak masalah. Yang penting firman ini saudara pahami dan saudara mau berubah. Itu saudaraku, itu. Itulah sebabnya Bapak Gembala Sidang kita, Bapak Pendeta Aswin, terus menyediakan pelayanan dalam bentuk online streaming seperti ini. Supaya saudara digembalakan, saudaraku. Nah, saudara harus terus mengikuti streaming-streaming yang disediakan oleh GSKI, ya, baik Nginden, Manyar maupun Sukomanunggal dan seluruh cabang sekota di Surabaya dan sekitarnya bisa mengikutinya, saudaraku. Ini penggembalaan. Kami para pelayan-pelayan ingin supaya semua kita berubah. Kita bisa melewati wabah ini dan kita mempersiapkan diri pulang ke rumah kita bersama, yaitu di surga. Jadi saudaraku, berurusan dengan Allah jangan hanya karena kita mau sukses karir, sukses studi, mau dapat kenaikan pangkat jabatan, supaya sembuh dari sakit dan lain-lain. Orang di luar gereja juga bisa menyelesaikan masalah-masalah ini. Tanpa Tuhan dengan tanggung jawab. Bisa. Kita juga harus bisa dengan tanggung jawab menyelesaikan masalah-masalah itu. Dan Tuhan pasti menyertai kita. Dan kalau kita berurusan dengan Allah karena satu hal yang lebih penting dari semua yang bersifat fana. Apa itu? Perubahan diri. Jadi dengan adanya wabah ini mata kita diajak terarah kepada Allah. Dan kita bertanya, what is the reason I live? Apa alasan kita hidup? Saudaraku sekalian, ada tanya dalam gelisah di hati. Untuk apa aku ada di bumi ini? Kita hanya sekejap seperti uap, seperti bunga rumput. Ada tanya dalam gelisah di hati. Untuk apa aku ada di bumi ini? Pak uap sekejap, bunga rumput pagi yang akan layu di sore hari. Malam kelam, padang gersang dan tandusnya. Cerita tragis kehidupan manusia. Dan satu persatu mereka yang dicinta
berpulang tak kembali lagi. Tuhan, hantarlah langkahku sebelum usai hariku, untuk memahami rencanamu di dalam taman hidupku. Tuhan, jelikan batinku untuk mengerti hatimu, agar ku tunaikan semua yang Bapa ingini. Tuhan, hantarlah langkahku sebelum usai hariku, untuk memahami rencanamu di dalam taman hidupku. Tuhan, jelikan batinku untuk mengerti hatimu, agar ku tunaikan semua yang Bapa ingini. Saudara, kita bersyukur kita ada di gereja Suara Kebenaran Injil ini, karena kita hendak dibawa kepada sukses hidup yang sesungguhnya. Successful yang benar. Sebab apa artinya harta kekayaan berlimpah, pangkat, gelar, kedudukan, penampilan, dan berbagai fasilitas, kalau ternyata kita ditolak di kekekalan. Ditolak di kekekalan. Apa artinya? Jadi saudaraku, saya minta saudara-saudara sekalian memeriksa diri dengan seksama. Memeriksa diri dengan seksama. Kalau saudara meninggal dunia hari ini, kira-kira saudara sudah menemukan belum maksud tujuan hidup saudara diciptakan Allah? Kedengarannya terlalu filosofis atau mungkin dipandang konyol. Tetapi ini pertanyaan yang lebih penting dari semua pertanyaan. Lebih penting dari pertanyaan, Anda sudah menikah? Anda sudah punya rumah? Anda sudah punya pekerjaan? Sehatkah tubuhmu? Lebih dari semua itu, apakah engkau sudah menemukan tujuan hidupmu? Karena engkau dan aku bukan makhluk gratis. Kita diciptakan dengan maksud tertentu. Dan bukan kita yang merumuskan maksud itu, tapi Allah yang merumuskannya. Batin kita harus bersih. Pikiran kita harus bersih. Semua yang kita pikirkan, kita renungkan, selalu benar, dan itu persembahan yang harum di mata Allah. Setiap kata yang kita ucapkan menjadi kalimat-kalimat itu menyukakan hati Allah. Terlebih lagi pada waktu kita menghadapi orang-orang yang bermaksud jahat, mengata-ngatai kita, memfitnah kita, membuli kita. Lalu kita tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Aduh saudara, betapa itu lebih menyenangkan hati Allah. Pada waktu kita mendapat kesempatan berbuat dosa, memuaskan nafsu kita, ambisi kita, kita berkata tidak. Karena kita melihat dan menjaga perasaan Allah. Betapa itu menyenangkan hati Dia. Gak usah muluk-muluk menjadi pendeta, menjadi seorang misionaris yang masuk keluar hutan. Tetapi di tempat di mana kita berada dalam segala hal, kita tidak melukai siapapun.
Kita memiliki kata dan sikap yang tidak menyakiti siapapun. Mulut yang bersih, tidak ada dusta. Tidak ada kesombongan yang membuat kita mau dipuji dan tanpa sadar kita melukai dan merendahkan orang lain. Roh Kudus akan tolong kita, saudaraku. Saudaraku, dengan wabah ini kematian mudah dialami. Dan kita bisa melihat dan mendengar berita bagaimana seorang ibu dijemput oleh tim medis dan itulah hari terakhir wajahnya dilihat. Atau seorang bapak yang memeriksakan diri, waktu dia berangkat, anak-anak tidak melihatnya. Sampai dia dikubur pun, anak-anak tidak melihat. Coba saudara, tragisnya hidup ini. Apakah Allah mengendaki hidup macam ini sih? Enggak. Ini dunia yang sudah jatuh dan rusak dan terhukum. Allah menyediakan dunia lain yang lebih baik. Oleh sebab itu saudara yang berhasrat berniat untuk memiliki dunia lain yang lebih baik. Jadilah orang-orang yang menyukakan hati Allah. Firman Tuhan mengatakan dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 16. Kuduslah kamu sebab aku kudus. 1 Petrus 1 ayat yang ke-17 ayat berikutnya. Kalau kamu memanggil Allah itu Bapa, hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama menumpang di dunia. Karena Bapa menghakimi tanpa memandang muka. Artinya melihat perbuatanmu. Dari perbuatanmu ini kamu anak Allah atau bukan anak Allah. Kalau anak Allah, Yesuslah modelnya. Yang dalam segala hal yang dilakukan selalu menyenangkan hati dia, saudaraku. Selalu menyenangkan hati Allah. Dan ini yang mestinya menjadi kerinduan yang menyala di hati kita. Bagaimana kita menyenangkan dia, saudaraku. Bagaimana dalam segala hal kita benar-benar menyenangkan Allah. Dalam segala hal. Kita tidak yakin bukan atau belum tentu minggu depan kita masih hidup. Tetapi saudaraku berpikirlah ini hari terakhir kita. Seandainya besok kita tidak memiliki kesempatan lagi, saudara, untuk hidup. Paling tidak hari ini aku sudah menyenangkan dia. Dan beres. Beres dalam hubungan dengan Tuhan. Lebih dari segalanya. Dalam segala perkara selalu melakukan kehendak Bapa. Hidup kita menjadi asyik. Kita mengharapkan pandemi ini bisa berlalu cepat. Tetapi kalaupun tidak. Bahkan kalaupun itu harus merenggut nyawa kita. Atau nyawa orang yang kita cintai. Kita siap. Karena kita sudah menyenangkan dia. Dan saya memahami. Kalau kita menyenangkan hati Allah. Maka Allah bukan saja memperhatikan melindungi kita yang menjadi kekasihnya. Juga orang-orang yang kita kasihi. Lebih dari segalanya. Dalam segala perkara. Selalu melakukan kehendak Bapa. Dari waktu ke waktu, dimanapun berada, selalu menyenangkan hatimu Bapa. Dengan tekun berlomba, memandang anak domba, mengambil
bagian dalam kekudusan. Tekadku mengenakan serupa Yesus Tuhan, sesuai rancangan-Mu yang semula. Menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, dimanapun dan kapanpun dalam segala perkara. Menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, sejak di bumi sampai selamanya. Saudara, bersyukur kita bisa mendengar firman ini, saudaraku. Dan kita bisa mengambil keputusan pada kesempatan ini untuk berubah. Jangan menunggu saudara dibawa di ruang ICCU. Jangan menunggu saudara megap-megap antara hidup dan mati baru mau bertobat. Sekarang ini saatnya saudara mengambil keputusan untuk bertobat. Saatnya hari ini kita ambil keputusan untuk bertobat. Saatnya hari ini kesempatan kita melayani Tuhan atau mengabdi kepadanya. Pekerjaan Tuhan yang besar di GSKI, Betani ini, baik Nginden, saudaraku, Manyar, Sukomanunggal, dan seluruh cabang sekota di Surabaya dan sekitarnya, itu lahan yang luar biasa. Di mana kita bisa mengambil bagian di dalam pelayanan ini. Saya sudah beberapa kali datang, saudaraku. Bahkan banyak kali datang khusus di GSKI Nginden, saudaraku. Saya melihat, saya memperhatikan dan faktanya memang tidak semua mereka naik mobil. Banyak yang naik motor. Dan saya juga sempat melihat tidak semua mereka adalah orang-orang yang secara materi berlimpah. Walaupun ada suara-suara, wah Betani kaya banyak uang. Sebenarnya tidak semua mereka orang-orang kaya. Bahkan banyak yang menengah ke bawah. Ini kesempatan kita menolong saudara-saudara kita yang kekurangan. Juga sekaligus kesempatan kita untuk ikut mengambil bagian tegaknya gereja yang kita cintai ini, saudaraku. Nginden, Manyar, Sukomanunggal, dan sekitarnya. Jadi walaupun Anda tidak ke gereja, satu hal yang saudara tidak boleh lupa, nomor rekening gereja saudara. Nomor rekening gereja saudara jangan lupa. Itu bagian penting yang juga harus kita mengerti bahwa kitalah yang ikut bertanggung jawab untuk pekerjaan Tuhan ini. Tidak usah diminta-mintai, didesak-desak. Kita harus memiliki beban di mana kita harus mengembalikan bagian yang memang harus digunakan untuk pekerjaan Tuhan. Saya sebagai mentor dari GSKI Nginden dan beberapa cabangnya, sekaligus sebagai ketua sinode GSKI. Saya ikut memperhatikan, ikut membimbing. Saya tanya bagaimana pengelolaan uang. Tentu saya tidak akan mendukung GSKI Nginden kalau mereka mengelola uang secara salah. Dan saya bersyukur GSKI Nginden dan Gembala Sidang Saudara yang membawai Manyar, Sukomanunggal, dan seluruh cabang sekota di Surabaya dan sekitarnya mau mendengar
apa yang saya sampaikan. Kita harus bersih soal keuangan. Kita harus kelola dengan profesional dalam kejujuran untuk pekerjaan Tuhan. Jadi saudara mendukung pekerjaan Tuhan. Bagian daripada pengabdian kita kepada Tuhan. Apalagi Bapak Ibu yang memiliki uang atau memiliki berkat jasmani lebih. Jangan menahan, jangan pelit untuk Tuhan. Uang saudara, harta yang saudara persembahkan itu pasti menjadi sesuatu yang menyenangkan hati Allah. Kalau saudara memberi dengan tulus dan gereja menggunakannya dengan bijaksana. Tidak lagi menjadi mobil mewah, tidak lagi menjadi rumah mewah, tapi untuk pekerjaan Tuhan. Benar-benar untuk pekerjaan Tuhan, baik lokal maupun di luar GSKI Nginden dan cabang-cabangnya tadi untuk mendukung gereja-gereja yang lemah. Kita mau menemukan tempat kita untuk mengabdi, saudaraku. Jadi mulai hari ini, periksa dirimu. Kebiasaan-kebiasaan salah, dosa-dosa yang saudara perbuat, jangan saudara lakukan lagi. Jangan saudara perbuat lagi. Ayo kita berhenti berbuat dosa. Bukan hanya dosa-dosa secara moral umum. Tapi juga segala bentuk sikap hati yang kelihatannya tidak salah, tapi tidak lurus, bengkok di mata Allah. Kita harus sadari dan kita harus bertobat dari hal-hal itu, saudara. Saya percaya kalau saudara mau berubah, Roh Kudus akan berbicara. Roh Kudus akan berbicara kepada saudara. Roh Kudus akan berbicara kepada saudara. Hal-hal yang saudara lakukan yang mendukakan hati Allah. Bertobatlah. Berubahlah. Ayo kita bertobat bersama. Saya pun juga harus terus mengalami perubahan dan pertobatan-pertobatan. Agar kita semakin tidak bercacat dan tidak bercela di hadapan Allah. Ayo kita jadikan gereja kita, gereja Tuhan di mana kita berbakti. Baik GSKI Nginden, baik GSKI Manyar, Sukomanunggal, dan seluruh cabang sekota di Surabaya dan sekitarnya. Menjadi gereja kita yang terakhir. Sebelum Tuhan menjemput kita pulang. Kita mau bertobat sungguh-sungguh. Kita mau berubah sungguh-sungguh. Dan kita mau dibaharui terus-menerus. Doakan gembala sidang saudara. Bapak Pendeta Aswin dan seluruh stafnya. Gembala-gembala, koordinator-koordinator wilayah. Doakan. Ya, doakan pemerintah dan bangsa kita. Agar kita semua bisa tetap setia sampai akhir. Kita nyanyikan pujian selalu untukmu, selalu untukmu. Saudara yang di rumah bisa bangkit berdiri. Nyanyikan bersama saya lagu yang saya kira mudah dinyanyikan. Selalu untukmu, selalu untukmu Tuhan dan Rajaku. Tuhan dan Rajaku. Amin. Semua yang ku perbuat, semua yang ku perbuat, baik siang dan malam, selalu untukmu, Lord. Segenap hidupku adalah milikmu, adalah milikmu, untuk kemuliaanmu. Sampai ku tua nanti, sampai ku tua nanti, sampai di surga nanti,
selalu untukmu sampai ku tua nanti, sampai ku tua nanti, sampai di surga nanti, selalu untukmu. Kami serahkan bangsa negara kami di dalam tangan-Mu. Bapa, tolonglah bangsa ini di tengah-tengah badai COVID-19. Tolonglah Bapak Presiden kami, Bapak Jokowi dan seluruh jajarannya. Beri hikmat, beri kebijaksanaan, tuntunan menghadapi wabah pandemi dan seluruh masalah pemerintahan yang ada. Bapak, terima kasih. Bapak, kami serahkan gereja yang kami cintai. Gereja Suara Kebenaran Injil. Baik Nginden, Manyar, Sukomanunggal, dan seluruh cabang sekota di Surabaya dan sekitarnya. Bapak, kami serahkan dalam tangan-Mu. Terima kasih Bapak. Kami serahkan dalam tangan-Mu, Bapak Gembala Sidang kami, Bapak Pendeta Aswin dan seluruh koordinator dan hamba-hamba Tuhan di dalam tubuh GSKI ini, baik Nginden, Manyar, Sukomanunggal dan sekitarnya, seluruh cabang-cabangnya. Bapak berkati, Bapak lindungi. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur, kami berdoa. Amin. God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide. Hold me closely to His side. With love and strength for each new day, He will make a way. He will make a way. By a roadway in the wilderness, He'll lead me. Rivers in the desert will I see. Heaven and earth will fade, but His word will still remain. And He will do something new today. Dia buka jalan saat tiada jalan. Dengan cara yang ajaib, Dia buka jalan bagiku. Dia membimbingku dan memeluk diriku. Dengan kasih dan kuasa-Nya, Dia buka jalan. Dia buka jalan. Di belantara Dia tetap menuntunku. Sungai di gurun ku temui. Langit bumi kan lenyap, tapi firman-Nya tetap. Saat ini Dia buka jalan. Dia buka jalan saat tiada jalan. Dengan cara yang ajaib, Dia buka jalan bagiku. Dia membimbingku dan memeluk diriku. Dengan kasih dan kuasa-Nya, Dia buka jalan. Dia buka jalan
Dengan kasih dan kuasa-Nya Dia buka jalan, Dia buka jalan. Dengan kasih dan kuasa-Nya Dia buka jalan, Dia buka jalan.